Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para sesepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan barokahnya di majelis ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidak ada suatu kaum duduk di rumah Allah, yaitu masjid ini ya, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mengkaji ayat-ayat tersebut, illa nazalat, kecuali turun kepada mereka, nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dan para malaikat ikut duduk bersama kita. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rasulullah menutup hadis itu dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi Allah menyebut nama kita di langit, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia di langit-langit itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita beriman dengan beliau, namun kita belum pernah bertemu, kecuali mungkin ada yang sempat bermimpi bertemu beliau. Karena mimpi bertemu Rasulullah itu hak, benar, karena setan tidak bisa membo-membo. Apa membo-membo? Tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tidak bisa, meskipun dalam mimpi setan tidak bisa. Maka kalau ada yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu suatu yang hak, maka suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat nggih? Sudah sarapan semua? Oh, belum ya. Alhamdulillah, kita sarapannya sarapan rohani ya, sarapan rohani. Kita sarapannya menerima warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan dari Rasulullah? Yaitu ilmu. Suatu hari Abu Hurairah pernah menyeru di pasar, "Wahai sekalian manusia, akan ada pembagian warisan Rasulullah SAW." Wah, ini semuanya semangat, geruduk-geruduk
ke masjid Rasulullah SAW. Nah, setelah berkumpul semua, orang-orang pada gremeng. Apa? Pada gremeng. Mana warisan Rasulullah? Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan warisan Rasulullah itu ilmu. Ilmu yang diwariskan Rasulullah kepada para sahabat, pada para ulama yang sekarang yang mewarisi al-anbiya, yang mewarisi Rasulullah SAW adalah para ulama yang menyampaikan ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita sedang menerima warisan dari Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan ilmunya saged mancep ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang al-mubadarah ila maghfirah min Allah Subhanahu wa taala. Musara'ah ila maghfiratin min Allah. Bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat surah Ali Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kenapa kita harus bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, pertama, kita manusia, kita tahu diri kita masing-masing, betapa seringnya kita melakukan kesalahan-kesalahan, betapa sering kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sering kita meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan kewajiban tapi tidak maksimal. Maka kita harus bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu ajal kita itu kapan datangnya. Orang yang masih seger sedang di wawancara televisi, tahu-tahu pas wawancara napa ngeblak. Orang masih seger lagi olahraga di lapangan bablas. Ini termasuk guru olahraga saya, ahli tenis lapangan. Sedang di tengah lapangan di Surabaya, beliau ternyata di situ tempat dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tetangga juga, dia senang ikut senam, dimanapun ada senam dia ikut. Ternyata dipanggilnya pas menghadiri senam itu. Nah, ini padahal senam kan sehat ya, tapi ternyata disitulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kemarin beberapa bulan yang lalu ada pegawai bea cukai, dia sakit, kecelakaan di rumah sakit, kemudian istrinya mau menjenguk beliau, ternyata istrinya kecelakaan. Istrinya mendahului yang mau dijenguk. Nah, oleh karena itu panggilan Allah itu tidak tahu kapan, di mana, dan seperti apa. Maka dari itu kita harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama, para salafun saleh dulu juga mengajarkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW tauladan kita semuanya. Rasulullah itu dalam majelis seperti ini itu tidak kurang istighfarnya itu dari 70 kali. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah sehari semalam istighfarnya tidak kurang dari 70. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain
tidak kurang dari 100 kali. Kita tahu siapa Rasulullah? Rasulullah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang seperti itu kondisinya, tapi terus istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia. Kalau orang desa mengatakan menus kakean dosa. Nah, ini manusia yang mahallul khata' wan nisyan, yang tempat salah dan lupa, maka kita harus terus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh Rasulullah SAW terus memperbanyak istighfar di majlis dimanapun, memperbanyak istighfar. Bahkan di sujud-sujudnya Rasulullah juga memperbanyak istighfar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedahnya istighfar? Tentunya kita sering mendengar dalam surah Nuh. Ada yang ingat gimana bunyinya tentang istighfar? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru, maka aku katakan istaghfiru, mohonlah kalian ampun, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedahnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pertama apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan seterusnya itu. Nah, dalam sebuah riwayat, suatu hari Imam Tabi'in, siapa yang dijuluki Imam Tabi'in? Ada yang ingat? Seorang imam besar yang kita sering mendengar namanya masa tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Beliau ditanya oleh seseorang, wahai imam, aku minta, kalau bahasa sekarang, minta amalan agar aku sudah lama berkeluarga tapi belum dikaruniai anak. Apa pesan Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, perbanyak istighfar. Kemudian pulang orang ini, kemudian datang lagi orang lain, tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, aku minta amalan agar aku dikaruniai rizkiku sedang seret wahai imam. Apa pesan Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Kemudian pulang orang ini. Kemudian datang lagi orang, nanya kepada Imam Hasan Al-Basri, karena waktu itu sedang pacaklik. Wahai imam, berilah amalan agar kita dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala turun hujan. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Pertanyaannya beda-beda, jawabannya cuma satu, perbanyak istighfar. Kebetulan orang-orang tadi ketika keluar bertemu, tadi kamu nanya apa? Nah, saling ngobrol gitu, nanya ini, tapi jawabannya sama. Loh, kok sama? Nah, ini agak ada sedikit keraguan yang nanya tadi. Ayo kita balik lagi pada Imam Hasan Basri, bareng-bareng tadi yang nanya beda-beda tapi jawabannya sama. Kemudian balik pada Imam Hasan Al-Basri, kemudian menanyakan, wahai imam, si fulan nanya tentang ini tapi jawabannya sama dengan orang lain yang nanya masalah yang lain. Kenapa imam? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu bukan dari diriku, tapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Faidah yang pertama, kalau kita memperbanyak istighfar, bisa jadi mungkin sedang kekeringan, tidak turun hujan, maka kita perbanyak istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara,
turun hujan dengan deras. Kemudian apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah akan memberikan amwal. Apa amwal? Harta. Masya Allah. Ini dalam ayat Al-Quran, janji Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mau memperbanyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan. Allah akan berikan karunia harta yang luas. Bukan hanya itu, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan memberikan karunia putra-putra. Nah, di sini jadi 3 orang yang bertanya beda-beda, tapi dijawab dengan jawaban yang sama, dengan apa? Memperbanyak istighfar. Maka kalau kita sedang rezekinya seret, hutangnya banyak, urusannya ruwet, apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan karunia kita rezeki. Bahkan dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mulazamah istighfar, dia terus mendawamkan melakukan istighfar, maka Allah akan memberikan likulli hammin makhraja, dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Allah akan berikan makhraja, napa? Jalan keluar. Maka kalau punya urusan ruwet, perbanyak istighfar. Istighfar terus. Rizkinya kok agak seret, terus istighfar. Nah, banyak urusan-urusan yang belum selesai, perbanyak istighfar. Kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, jangan tobat kalau kapok lombok ya. Kita pedesen biasanya, kemudian besoknya ngulek lagi. Padahal sudah keringetan, tapi besoknya ngulek lagi. Nah, kita taubat itu jangan seperti itu. Taubatan dalam bahasa Al-Quran, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian pada Allah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, bukan taubat seperti orang kapok lombok. Nah, kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan kepada kita bahwa syaratnya taubat itu ada 3. Ada yang ingat? Apa yang pertama? Halo. Nah, harus ada azm, tekad untuk meninggalkan perkara itu. Ini yang terakhir ya. Ini dari terakhir dulu. Nah, kalau yang pertama harus ada tadi penyesalan, an-nadam. Harus ada penyesalan, menyesal. Namanya tobat itu harus nyesal. Kalau tobat tidak nyesel, wah ini namanya ngece. Apa? Oh, dia malah, aku sudah melakukan ini, sudah itu, perkara-perkara dosa dilakukan semua, sekarang saya tobat. Wah ini berarti tobatnya tobatnya tidak ada penyesalan, maka tidak terpenuhi rukun taubat. Karena rukun taubat yang pertama harus ada an-nadam, penyesalan. Bahkan dalam hadis disebutkan an-nadamu taubah, bahwa penyesalan itu hakikat dari taubat. Maka kalau kita taubat harus benar-benar ada penyesalan dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-ikhla' 'anil dzunub. Napa? Ya, meninggalkan perkara dosa itu. Jangan sampai kita ngaku tobat tapi sambil melakukan perkara dosa itu. Nah, ini namanya ngece kuadrat. Apa?
Wong taubat kok minta ampun tapi sedang melakukan maksiat, terus melakukan maksiat. Kalau kita misalnya mukul orang, maaf ya, masa digebuki. Ini bener apa enggak? Minta maaf beneran apa tidak? Dia maaf ya tapi digebuk orangnya. Terus maaf ya tambah kenceng. Wah, ini berarti taubatnya tidak benar. Dan juga kalau kita taubat, ngaku taubat tapi kok tidak meninggalkan perbuatan dosanya, ini berarti tidak taubat. Nah, tadi ngece kuadrat namanya. Kemudian yang ketiga, rukun taubat itu harus ada al-azm, tekad tidak mengulangi lagi perkara yang dilarang itu di masa yang akan datang. Jadi harus punya tekad, niat. Kalau tobat sekarang ditinggalkan, ya Allah saya tobat, tapi saya besok saya ulangi ya. Wah, itu berarti enggak tobat namanya. Tapi tobat itu harus punya niat kuat. Sekarang kapok, nyesal, kemudian ditinggalkan dan punya niat meninggalkan perkara itu atau tidak mengulangi lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu taubat. Kalau kita betul-betul taubatan nasuha, maka harus dipenuhi 3 rukun itu. Harus nyesel, betul-betul nyesal. Kemudian ditinggalkan perkara yang dilarang itu atau maksiat yang dilakukan itu. Kemudian niat yang kuat bahwa ya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu tekad. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kita terus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika malam hari, terutama ketika di sepertiga malam terakhir. Karena dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah itu pada sepertiga malam terakhir itu nazala fi sama'id dunya, turun ke langit dunia. Nah, tapi turunnya tidak seperti makhluknya ya. Ini bahasanya hadis, turun. Nah, kemudian menyeru, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mohon ampun kepadaku? Niscaya aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin, adakah orang yang minta kepadaku? Fa'atiyannah, niscaya aku akan memberinya. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, pengen putranya sukses, sholat malam. Sholat malam ya, bangun malam. Ya, jadi jangan hanya bangun ya, tapi sholat malam. Kita sering bangun ya malam hari, apalagi punya kucing, ngeong tangi ke kamar mandi. Kemudian menyelesaikan urusan, balik lagi ke kasurnya. Nah, tapi kesempatan itu ketika bangun malam, meskipun sejenak, coba kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu, ambil air wudu, sholat meskipun 2 rakaat. Nah, karena waktu-waktu malam itu luar biasa, terutama di sepertiga malam terakhir. Kalau ingin cita-citanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita dunia maupun akhirat, perbanyak sholat malamnya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan unek-unek kita pada di sujud-sujud kita di tengah malam itu, di sepertiga malam terakhir itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa qiyamul lail itu da'us shalihin. Salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Nah, maka kalau kita ingin tahu kita ini termasuk orang soleh apa tidak, gimana caranya? Coba kita lihat diri kita rajin sholat malam apa tidak. Nah, itu ukurannya. Itu kalau kita rajin, nah, insya Allah termasuk orang-orang soleh. Kalau belum, wah ini harus dikejar nih, harus dikejar. Ketinggalan harus dikejar. Orang-orang soleh itu luar biasa. Bahkan ada yang setiap malam, bahkan ada yang bukan hanya 1 rakaat 2 rakaat, tapi berrakaat-rakaat sholat malamnya.
Kalau kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana sholat malam Rasulullah? Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan ini ada sahabat yang mengikuti beliau, Abdullah, seorang sahabat. Ini ada beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan itu Mu'adz bin Jabal, ada yang mengatakan ini siapa, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ada beberapa riwayat. Yang intinya Rasulullah ketika sholat setelah baca surah Al-Fatihah, apa yang dibaca kira-kira? Qulhu. Kita langganan Qulhu ya. Nah, tapi Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Ada yang pernah baca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat? Halo. Ini katanya ngaku umatnya Nabi Muhammad. Nah, tapi gak pernah niru. Nah, Rasulullah SAW sholatnya setelah surah Al-Fatihah baca surah Al-Baqarah. Nah, ketika itu sahabat yang ikut sholat itu, ketika di akhir surah Al-Baqarah, Rasulullah kira-kira mau rukuk karena sudah gemetaran juga ini sahabatnya. Ternyata Rasulullah bablas. Nah, Rasulullah lanjut membaca surah setelah surah Al-Baqarah, surah nomor Ali Imran. Masya Allah, kita Al-Baqarah saja belum pernah satu rakaat, Rasulullah nambah surah Ali Imran. Ketika di akhir surah Ali Imran, sahabat ini paling Rasulullah mau rukuk. Ternyata setelah selesai Rasulullah tidak rukuk, Rasulullah masih melanjutkan membaca surah nomor setelah Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah, 3 surat panjang dibaca dalam satu rakaat. Kita 1 surat saja belum pernah. Masya Allah. Nah, kemudian rukuk. Nah, digambarkan dalam riwayat itu rukuknya Rasulullah itu hampir panjangnya seperti qiyamnya. Kira-kira berapa jam sholatnya Rasulullah? Al-Baqarah saja itu 2 juz lebih, ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa, Masya Allah, sampai 5 juz, hampir 5 juz ya. Nah, ini Rasulullah SAW sholatnya seperti itu. Maka dalam riwayat sampai dikatakan kaki Rasulullah itu sampai bengkak karena lamanya qiyamul lail. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah sampai bahasanya apa? Mesak nih. Ya Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah, kakinya bengkak-bengkak, jangan dilanjutkan. Apa jawaban Rasulullah ketika sang istri ngereh-ngereh? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita pernah sholat kaki sampai bengkak? Masya Allah, sudah ya. Bengkaknya tapi bukan karena sholat. Nah, itu sholatnya Rasulullah. Bahkan sahabat ini pengikut Rasulullah SAW, ada yang sholat itu buat tali. Kenapa? Biar nggak jatuh ketika sholat, karena lamanya berdiri. Itu para sahabat. Masya Allah. Belum khusyuknya, itu baru lamanya. Kita lamanya ikuti belum? Khusyuknya Rasulullah luar biasa. Apalagi dicontohkan para sahabat setelahnya, itu luar biasa. Sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, dan sahabat yang lainnya. Bahkan suatu hari sahabat Ali karramallahu wajhah dalam peperangan terkena panah. Terkena panah sakit nama betul ya. Tapi kalau panahnya panah dari yang dicintai, tapi ini panah beneran, kemudian mau dicabut oleh sahabat yang lain. Kata Imam Ali, jangan, tunggu aku sholat. Kenapa kok ditunggu sholat? Setelah sholat cabut panah itu. Ternyata betul, ditunggu beliau sholat. Terima kasih. Beliau sholat, kemudian dicabut panah itu.
ternyata seperti tidak merasakan apa-apa. Masya Allah. Itu sholatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dicabut panah dari badannya seperti nggak merasakan apa-apa. Itu berarti khusyuknya seperti apa? Kita Allahu Akbar, ada nyamuk, kira-kira gimana? Langsung keluar jurus tai chi-nya. Cepok, baru nyamuk itu panah dicabut, tidak merasakan. Masya Allah, berarti khusyuknya luar biasa. Belum lagi dalam riwayat lain ada salah seorang sahabat yang kakinya waktu itu divonis oleh dokter harus diamputasi. Nah, kira-kira sakit apa ini? Nah, dulu ada lepra ya, kalau sekarang ada gula. Nah, ketika itu sang dokter mengatakan, wahai sahabat, izinkan aku memberi bius. Nah, sekarang kan kalau mau diamputasi mesti harus dibius. Kalau enggak bisa nopo. Bisa kecet-kecet ya. Nah, diiris sedikit saja sakit, bukan main. Nah, ini harus dipotong kakinya. Tapi sahabat itu mengatakan, jangan kau bius. Kenapa? Semenjak masuk Islam, aku tidak ingin kehilangan akal lagi. Maka terus bagaimana, wahai sahabat Rasulullah? Tunggu aku sholat, katanya. Betul? Ketika sholat itu silahkan potong kakiku. Betul? Ketika itu sholat kemudian dipotong kakinya, Masya Allah, seperti nggak merasakan apa-apa. Masya Allah. Bisa kita sholat seperti itu? Nah, itu gambaran khusyuknya sholat para sahabat, sampai tidak merasakan ketika dipotong kakinya, ketika dicabut panah dari dadanya. Masya Allah. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh para sahabat Nabi SAW, memperbanyak sholat, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama kita kenapa harus bersegera. Pertama atau berapa tadi? Banyak ya. Ada beberapa tadi ya. Karena yang pertama, ada ingat tadi kenapa kita harus bersegera menuju ampunan Allah? Nah, kita manusia sebelum itu, kita manusia banyak salahnya. Ada enggak pernah salah di sini? Angkat tangan. Enggak ada ya, berarti pernah salah semua. Nah, ini karena manusia memang mahallul khata' wan nisyan, maka kita harus bersegera memohon ampun pada Allah SWT. Kemudian tadi ajal itu tidak tahu kapan datang. Nah, ini ada orang sedang tenar-tenarnya, tahu-tahu ini ada teman itu sedang sukses-suksesnya membangun ekonomi luar biasa, dan alhamdulillah orangnya dermawan, bantu masjid, bantu ini, bangun pesantren. Tapi di usia muda yang sukses itu, pas Covid kemarin dipanggil oleh Allah SWT. Dipanggilnya sempat kita undang ngisi seminar sebelum meninggalnya itu. Ngisi seminar di kampus kami. Setelah itu harus ke rumah sakit. Ternyata harus disitulah ajalnya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini karena ajal tidak tahu kapan datangnya, kita terus mohon ampun pada Allah Taala. Bahkan para ulama dulu itu senantiasa melakukan muhasabah. Nopo muhasabah, mengevaluasi diri kita, introspeksi diri. Muhasabahnya, evaluasi bukan tahunan. Biasanya kita kan muhasabah itu di akhir tahun baru, mari kita muhasabah diri. Ada juga yang mungkin bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Tapi para ulama dulu muhasabahnya setiap nafas keluar. Muhasabah, apakah pada saat itu sedang Allah ridha kepada diri kita? Karena tidak tahu setelah keluar itu apakah diberi kesempatan lagi ada nafas yang masuk. Masya Allah, para ulama seperti itu. Ketika nafas masuk,
muhasabah diri, apakah dalam kondisi sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Itu para ulama seperti dulu, salafun saleh. Maka kita tiru para ulama, kita tiru para salafun saleh. Kita terus mengevaluasi diri kita, apakah perdagangan kita. Nah, hakikatnya di dunia itu kan kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan kita dengan Allah harganya apa? Surga. Dalam hadis disebutkan inna sil'atallahi la ghaliyah wa inna sil'atallahi yal jannah. Bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Apa barang dagangannya? Yaitu surga. Masya Allah, kita sedang berdagang dengan Allah SWT. Maka perlu kita audit setiap saat, apakah perdagangan kita sedang untung atau buntung. Sedang untung atau buntung, terus kita evaluasi perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya urusan dunianya saja, lupa urusan akhiratnya. Kita tidak tahu umur kita panjangnya paling banter sekarang berapa? 70 sudah mulai asam urat. Mulai pinggangnya. 80 sudah mulai itu umur-umur sekarang. Ada juga yang kemarin ada 115 berangkat haji umurnya paling tua. Tapi jarang sekarang ini. Paling orang-orang yang lama sisa-sisa stok ya, sisa stok yang masih ada. Tapi umur-umur kita paling 80 udah bonus ya, udah bonus. Nah, karena umur Rasulullah berapa? 63. Berarti selebih itu bonus ibaratnya. Kita diberi bonus oleh Allah, pergunakan untuk melakukan amal soleh. Pergunakan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali umur-umur yang sudah lewat kita tidak tahu amal soleh kita apakah diterima Allah. Nah, belum tahu. Karena bisa jadi amal kita syarat rukunnya tidak dipenuhi, khusyuknya kalau sholat mungkin belum. Allahu Akbar, ingat, oh iya lagi masak air, nanti kalau habis gimana? Nah itu ya, itu padahal Allahu Akbar harusnya sholat itu mengingat siapa? Allah SWT. Tapi yang diingat kunci yang hilang. Ada yang begitu pernah begitu? Allahu Akbar, oh iya ternyata kunci itu di saku yang sebelah kiri. Masya Allah. Padahal sholat itu aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat bukan ingat kunci ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki sholat-sholat kita. Di umur bonus-bonus tadi terutama, itu luar biasa, diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertama kita harus bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bagaimana agar kita bersegera menuju surga Allah? Ada ayat lanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kunci surga itu salah satunya adalah napa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang berinfak di waktu sarra orang lain tidak melihat, atau di waktu sedang lapang ya, sedang rezekinya banyak, wad dharra sedang mungkin rezekinya lagi seret. Dalam segala kondisi, baik dilihat orang maupun tidak, dalam kondisi lapang usahanya ataupun dalam kesempitan, dia senantiasa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci surga. Kalau kita pengen punya kunci surga, diantaranya memperbanyak infak fisabilillah, sedekah, infak, wakaf dan semacamnya. Terutama sedekah jariyah, sedekah yang ketika kita sudah meninggal pahalanya terus mengalir.
Karena ada semua dalam hadis itu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu dead, napa dead? Meninggal. Kalau dulu belajar bahasa Inggrisnya kucing hitam mati, napa? Kucing hitam mati. Ada yang bisa? Black death ya. Black death. Ya. Ketika manusia meninggal, mati, inqata amalu illa bisalat. Amal semua amalnya putus kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Masya Allah. Kalau kita bisa sedekah jariyah, meskipun umur kita pendek tapi kita banyak sedekah jariyah, maka pahala terus mengalir. Misalnya kita membangun masjid, selagi masjid itu dipakai untuk sholat jamaah, dipakai untuk majelis ilmu, untuk amal-amal kebaikan, maka orang ini terus kena transferan pahala, dapat transferan apa? Pahala. Maka orang cerdas, kalau umurnya nggak seperti para umat-umat terdahulu kan ada yang 900, 1000 tahun. Umur kita umat Nabi Muhammad ini pendek, tapi harus cerdas. Tadi umur pendek tapi amalnya terus mendapat pahala, ya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu terutama seperti wakaf ya, karena wakaf itu terus dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk bangun madrasah, bangun lembaga pendidikan, bangun masjid, bahkan membangun lapangan sepak bola untuk olahraga, itu boleh wakaf ya. Jadi semua niat kebaikan itu boleh. Nah, untuk parkir masjid, nah itu juga luar biasa. Nah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua awaladin dulu. Ini ilmin yang ketiga. Awaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Maka kalau punya putra putri, kalau yang sudah putranya jangkep, punya cucu-cucu, itu bagaimana kita mendidik putra putri kita agar menjadi putra putri yang soleh, solehah, yang mau mendoakan kita, terus mendoakan kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan terus. Maka meskipun kita sudah meninggal, tapi putra putri kita, cucu-cucu kita terus mendoakan kita, itulah transferan yang akan kita dapatkan. Nah, putranya yang soleh terus mendoakan bapaknya yang sudah meninggal, ibunya yang sudah meninggal. Nah, ini bapak ibu yang sudah meninggal ini terus mendapatkan pahala yang tidak henti selagi putra-putranya terus mendoakannya. Kemudian tadi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu sedikit sampaikan pada yang lain. Tahu ilmu kebaikan, ayo adik, kalau tidak bisa menyampaikan, paling tidak menjadi fasilitator. Nopo? Memfasilitasi, mengajak orang lain untuk bersama-sama menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Nah, itu luar biasa. Karena dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu. Kalau kita ngajak orang lain, ayo hadiri majelis ilmu, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Di samping kita hadir dapat pahala, maka dapat pahala orang tadi yang menghadiri juga karena kita ajak itu. Terus kalau yang kita ajak orangnya banyak, maka pahala kita tumpuk-tumpuk. Nah ini, kalau paling tidak, kalau tidak bisa menyampaikan ilmu sendiri, mengajak orang lain menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian-pengajian, aktivitas-aktivitas kebaikan. Nah ini kita dalam rangka itu. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, apalagi kalau kita bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain, tentunya diamalkan dulu ya, diamalkan dulu, kemudian disampaikan kepada yang lain. Itu juga akan menjadi terus kucuran pahala bagi kita meskipun kita sudah meninggal. Misalnya kita mengajarkan alif ba ta pada anak kecil, mengajarkan baca Quran,
Nah, kemudian anak itu pinter baca Quran, kemudian anak ini mengajarkan kepada yang lain terus dan seterusnya seperti MLM ya. Apa MLM? Jaringan-jaringan itu dia mengajarkan kepada terus seterusnya. Nah, itu jariyah bagi kita. Jariyah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah meninggal, maka kucuran pahala akan terus kita dapatkan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halo, masih connect? Masih ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kunci surga yang pertama apa tadi? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Belajar infak, membiasakan diri infak, sedekah dan yang lainnya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa sedekah itu, ada ingat hadis tentang sedekah itu merupakan burhan. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Kalau orang imannya tinggi, imannya kuat, maka dia akan ringan bersedekah, enggak mikir-mikir lagi. Sebagaimana Rasulullah itu digambarkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan lebih dermawan lagi ketika beliau dalam Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Maka digambarkan lagi dalam hadis lain, kedermawan Rasulullah itu digambarkan kerihil mursalah. Kedermawan Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Angin itu kalau berhembus mikir dulu enggak ada angin mikir dulu. Berembus saja kemana-mana. Ada tempat kosong langsung diisi. Itu kedermawan Rasul. Tidak pernah mikir mau infak. Ini orangnya. Kalau kita mikir, ini diberi sedekah, ini sebenarnya kan bisa kerja ini. Masih ototnya kuat-kuat begitu. Kok minta-minta? Kita mikirnya banyak. Karena banyak mikir akhirnya enggak sedekah. Rasulullah itu ketika ada harta langsung dibagikan pada fakir miskin. Bahkan suatu hari Rasulullah pada sholat subuh, selesai sholat beliau buru-buru pulang ke rumah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa buru-buru ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada 1 dinar menginap di rumah, aku lupa tidak aku bagikan ke fakir miskin. Masya Allah, lupa 1 dinar tidak dibagikan pada fakir miskin, terburu-buru pulang mengambilnya dan dibagikan pada fakir miskin. Ada kita, di rekening saya ada tersisa, belum dibagikan fakir miskin. Kira-kira gimana? Ada yang begitu? Artinya yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana kita menanamkan dalam diri kita sifat kedermawanan. Karena sifat kedermawanan itu, banyaknya sedekah, infak yang kita lakukan itu bukti keimanan kita. Kalau kita imannya kuat, ya kita akan ringan-ringan saja. Tapi kalau iman kita lagi kempes, ya selalu tadi mikir-mikir. Ada kotak lewat, dilihat dulu. Jangan keliru. Ini mau buat belanja sayur ini. Bukti dari keimanan. Kita contoh para sahabat. Iman para sahabat itu luar biasa. Contohnya sahabat Abu Bakar. Dalam hadis ini disebutkan keimanan sahabat Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan keimanan seluruh umat ini, beratan mana? Beratan iman sahabat Abu Bakar. Ini dalam hadis ya. Iman Abu Bakar luar biasa. Makanya dalam berinfak, dalam perang Tabuk, ketika Rasulullah menyeru, man yujahiz jaisyal usrati falahul jannah. Barang siapa yang berinfak untuk mempersiapkan pasukan dalam perang Tabuk ini, disebutkan jaisyal usrah, pasukan dalam kondisi sulit karena waktu itu sedang paceklik ya, sedang panas yang sangat paceklik. Maka kalau ada yang orang berinfak, falahul jannah, Rasulullah menjamin surga. Maka waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tunuk. Apa tunuk dulu? Beliau berinfak. Beliau mengatakan, aku akan mengalahkan Abu Bakar. Karena sering Umar bin Khattab ini kalah dalam prestasinya dengan Abu Bakar. Kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Kenapa bisa?
Umar bin Khattab berinfak separuh hartanya. Ada yang pernah berinfak setengah hartanya? Nah, ini sesuai dengan keimanannya. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Ternyata datang tunuk-tunuk lagi sahabat Abu Bakar. Berapa infak Abu Bakar? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Masya Allah. Ada yang pernah menginfakkan seluruh hartanya? Tidak pernah. Imannya ya beda ya, Abu Bakar. Maka iman Abu Bakar radhiyallahu anhu yang digambarkan dalam hadis tadi itu ya sesuai dengan tadi bagaimana beliau infak seluruh hartanya, sampai Rasul bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Coba ada suami yang berani seperti itu, rumahnya dijual, mobilnya dijual, diinfakkan fisabilillah, akan digebuki sama bunyainya. Ya, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai seperti itu. Kenapa? Karena keimanannya luar biasa. Umar yang berani infak separuh hartanya karena imannya luar biasa. Gambaran iman siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam hadis lain disebutkan, kalau ada Umar lewat di suatu lorong, maka setan akan lari semuanya terbirit-birit. Nah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setan takut kepada Umar. Kalau kita kira-kira gimana? Kalau kita lewat satu lorong, kita yang lari, masya Allah. Kita yang lari, apalagi lewat kuburan ya. Oh, padahal kuburan kan orang meninggal semua. Kita lari, kenapa ya? Nah, itu keimanan Umar bin Khattab. Maka beliau enteng sekali infak separuh hartanya. Belum lagi Utsman bin Affan yang saudagar kaya raya. Dalam perang Tabuk berinfak berapa beliau? 100 unta plus seluruh perlengkapannya. Ditambah lagi 100 plus perlengkapannya. Tambah lagi 100 plus perlengkapannya. Miliaran pada perang Tabuk itu Utsman bin Affan saja berinfak. Maka sampai Rasulullah mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da hada. Tidak akan memudarati Utsman setelah apa yang dia lakukan. Luar biasa. Miliaran Utsman bin Affan. Belum lagi ketika Madinah sedang paceklik, Utsman punya kafilah dagang dari Syam banyak sekali. Kemudian para pedagang waktu itu datang ke Utsman menawar. Ada yang menawar 5 kali lipat harganya, ada yang menawar 10 kali lipat harganya. Tapi Utsman tidak menerima. Ditanya oleh sahabat, orang-orang pedagang-pedagang itu, kenapa Utsman? Aku kalau ada yang berani lipat 700 kali lipat akan aku berikan. Wah, pedagang-pedagang itu sudah angkat tangan. Ternyata apa? 700 kali lipat itu pahala infak. Alladzina mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Kamathali habbah, seperti biji kemudian tumbuh, kemudian ada tangkai 100 tangkai. Nah, mi'atu habbah, ada 7 berapa? Sampai 700. Berarti kalau 7 kali 100 700. Nah, itu masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathal habbatin ambatat sab'a sanabil. Ada 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, setiap tangkai itu ada 100 habbah, 100 biji. Jadi 700 kali lipat. Kalau kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dilipatkan 700 kali lipat. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Karena Allah akan melipat gandakan liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Jadi kita belajar infak. Infak itu tidak menunggu kaya raya. Ada yang mikir nantilah kalau saya sudah dapat rezeki atau sudah kaya aku akan rajin infak. Infak itu tidak menunggu kaya. Bahkan miskin pun bisa jadi infaknya nilainya lebih di sisi Allah dari
infaknya orang yang kaya raya. Dalam hadis bukan sabaqa dirhamun alfa dirham. Bisa jadi 1 dirham itu nilainya melebihi 1000 dirham. Kenapa? Karena yang infak 1 dirham bisa jadi uangnya cuma 2 dirham. Berarti dia infak berapa persen? Uangnya 2000 misalnya, dia infaknya 1000. Ini orang miskin punya uang 2000, infak 1000. Berarti berapa persen dari uangnya? 50%. Yang infak 1000 dirham ternyata uangnya miliaran. Itu nggak ada 0,000%. Maka infak itu tidak menunggu harus kaya. Punya sedikit latihan, 1000 enggak apa-apa. Itu karena bisa jadi uang kita cuma berapa, itu berapa persen. Nah, bisa jadi melebihi nilainya di sisi Allah dari yang miliaran. Kalau yang miliaran mungkin uangnya triliunan. Nah ini, jadi tidak menunggu kaya, tapi perlu dilatih. Perlu dilatih. Suatu kebaikan itu perlu dilatih. Seperti olahraga, nggak pernah lari, tahu-tahu lari keliling lapangan, kira-kira kuat nggak? Nah, setengah sudah KO. Jangan setengah. Jangankan setengah, bisa jadi mungkin baru 1/4 sudah KO. Itu kalau tidak pernah latihan. Kalau dilatih hari ini 1/4, kemudian jalan, besok setengah, besoknya lagi 2/3, besoknya lagi sekali putaran, dan seterusnya. Akhirnya bisa sekali putaran, 2 kali, 3 kali, karena dilatih. Demikian juga amal kebaikan itu akan ringan kalau kita latihan. Makanya bahasanya para ulama dulu itu perlu riyadhah. Riyadhah itu artinya apa? Olahraga, latihan. Sebenarnya beramal soleh itu perlu latihan. Mungkin nggak bisa langsung banyak amal kita, tapi sedikit. Yang penting continue. Yang penting dilakukan secara terus menerus. Bahkan ini menjadi amal yang dicintai Allah karena dilakukan secara terus menerus. Dalam hadis dikatakan, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik atau amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling dawam, yang paling continue, meskipun sedikit. Bisa sholat duha 2 rakaat terus dilakukan setiap hari. Bisa sholat witir mungkin 1 rakaat tidak apa-apa, dilakukan setiap hari. Bisa 3 rakaat dilakukan terus setiap hari. Bisa infak meskipun cuma 1000, ketika jalan di lampu merah ada yang jereng. Wah, kasih 1000 tidak apa-apa. Jangan mikir, oh ini anak muda masih seger, kenapa nggak kerja? Oh, kita malah marah-marah ya. Ada orang minta-minta kita marah-marah. Tidak usah, tidak apa-apa. Dia mungkin dengan infak kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, mau kerja. Ada juga mungkin ada yang infak kepada orang kaya. Orang kaya. Ada infak ada orang kaya, ada yang minta-minta, ada nggak? Pernah nggak? Ada. Di Surabaya pernah berapa tahun yang lalu di surat kabar dimuat wali kota mau memberikan kerja kepada para orang yang minta-minta. Artinya ingin menghapuskan orang yang minta-minta di Bungurasi dan sekitarnya itu. Tapi apa jawaban orang-orang itu? Apakah menerima? Tidak mau. Kenapa tidak menerima? Bahkan dikasih kerja, gaji jelas, tapi tidak mau. Ternyata penghasilannya lebih besar dari gaji yang dijanjikan wali kota itu. Bahkan di antara salah satu dari mereka itu, ini dimuat di surat kabar itu, ada yang pulang di rumahnya ada mobil CR-V. Masya Allah. Itu yang jreng atau ngatong itu, ternyata ada yang seperti itu. Maka tidak apa-apa, kita kasih, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ini dalam kisah dahulu ada orang infak, sedekah sekali, bahkan dia sesekali ngasih orang ternyata itu pencuri. Sedekah kepada pencuri. Ketika ditanya orang, kenapa kamu sedekah kepada pencuri?
ada juga sedekah kepada orang kaya. Kenapa kamu sedekah kepada orang kaya? Mudah-mudahan dengan sedekah itu orang kaya itu dapat hidayah, mau berhenti minta-minta, dan bahkan mau sebaliknya, mau memberikan sedekah kepada yang lain. Kepada pencuri didoakan mudah-mudahan dia sadar, bertaubat, berhenti dari pekerjaan yang tidak benar itu. Nah ini kita doakan saja. Nah, terus kita doakan ketemu siapa saja, jangan marah-marah kita ya. Pada siapa saja mungkin dia sedang melakukan kemungkaran, kita jangan marah, tapi kita doakan. Nah, bisa jadi dia sekarang melakukan kemaksiatan, besok taubat. Kita sedang soleh hari ini, naudzubillah besoknya kebalikannya. Maka jangan sampai kita ada ghurur dalam diri kita. Jangan sampai kita ada kesombongan. Oh kita soleh, kita banyak amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jangan sampai menyombongkan amal-amal kebaikan kita dalam diri kita. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Kemudian kunci berikutnya, kunci surga duplikatnya lagi. Napa? Wal kadhiminal ghaidha. Napa? Menahan amarah. Wah, tidak mudah ya menahan amarah. Di rumah punya anak kecil, disuruh turun-turun malah naik ya. Nah, sudah mulai nih, apalagi ibu-ibu biasanya, suaranya apa? Nah, biasa ya, itu menahan amarah latihan. Apalagi punya masalah, ada orang lain berbuat salah pada kita di jalan, disenggol motornya. Nah, ini perlu latihan wal kadhiminal ghaidha. Itu kunci kita masuk surga, menahan amarah. Kemudian dilanjutkan wal afina 'anil nas. Kita belajar mengampuni kesalahan orang lain. Dalam satu kisah ada Ali Zainal Abidin, masih cicitnya Rasulullah SAW. Suatu hari dia punya budak, kemudian membawakan makanan kepada beliau. Makanannya panas. Ternyata beliau mungkin kepleset sedikit gitu. Makanan panasnya itu tumpah ke baju Ali Zainal Abidin rahimahullah. Nah, kemudian beliau mulai panas mau marah-marah. Kemudian si budak, karena budaknya ini tahu ayat Al-Quran dan tahu bahwa tuannya ini orang soleh yang alim, tahu ayat Al-Quran, budaknya membaca ayat wal kadhiminal ghaidha. Karena si alim ini, Ali Zainal Abidin ini tahu paham ayat ini, oh iya, aku harus menahan amarah, gak jadi marah. Kemudian si budak melanjutkan wal afina 'anil nas. Nah, ya si orang soleh ini Ali Zainal Abidin paham bahwa berarti harus dimaafkan. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan. Oh ini salah. Oh ya, sudah kamu saya maafkan. Masya Allah. Langsung saat itu. Karena seorang alim, orang soleh, dibacakan ayat langsung nyaut ya. Setrumnya ibaratnya listrik itu langsung nyambung. Kemudian gak berhenti di situ si budak itu, melanjutkan ayat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lah, si soleh ini, orang alim ini, Ali Zainal Abidin, paham makna wallahu yuhibbul muhsinin. Maka saat itu juga kamu merdeka liwajhillah, karena Allah. Masya Allah, sudah salah, harusnya marah, gak jadi, kemudian dimaafkan, bahkan dimerdekakan. Masya Allah, hadiah dari seorang budak yang paham ayat Al-Quran, akhirnya dimerdekakan oleh tuannya. Masya Allah. Jadi kita belajar wal kadhiminal ghaidha, kunci masuk surga, memaafkan orang yang salah. Memaafkan salah, meskipun kita mampu punya jabatan, anak buah kita salah, kita maafkan. Jangan sampai kita punya jabatan, bahwa hanya salah langsung dipendung. Oh kamu saya pecat besok, jangan, ini uang pesangonnya. Nah ini seorang muslim yang pengen masuk surga tidak seperti itu. Menahan amarahnya, kemudian mengampuni, memaafkan kesalahan
orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya pertama bisa senantiasa bertaubat, istighfar, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian latihan menahan amarah, kemudian latihan memaafkan saudara-saudara kita yang barangkali salah di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih. Terima kasih apa yang telah disampaikan Ustaz tadi. Saya mencermati kalau Ustaz tadi mengatakan ada 3 ilmu yang tidak terputus. Salah satunya yakni sedekah. Maka dikaji ada beberapa program sedekah. Yang pertama adalah infak keliling.